Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman wa qiyaman lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Disampaikannya kita usia lagi ke bulan suci Ramadan adalah anugerah besar bagi orang-orang yang beriman. Diberi kenikmatan panjang usia sampai bulan suci Ramadan adalah idaman, bahkan angan-angan para sahabat Nabi sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Di antara sahabat Nabi ada yang berdoanya sepanjang 6 bulan itu seperti ini: Ya Allah, selamatkanlah usia kami hingga datang bulan suci Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, selamatkan amal-amal kami agar selamat di bulan suci Ramadan. Tak terbayangkan kebahagiaan mereka ketika akhirnya idaman dan angan-angan itu sampai juga pada mereka, seperti Bapak dan Ibu hari ini. Bagi mereka, disampaikan usia Ramadan bukanlah sebuah kebetulan, di mana kematian senantiasa mengancam setiap saatnya. Maka 6 bulan mengharapkan berada dalam dekapan Ramadan bagaikan angan-angan yang hampir mustahil bisa dicapai. Sulit dibayangkan betapa keindahan romantisme spiritualitas mereka, dan itu terungkap dalam bentuk tetesan air mata bahagia ketika usia akhirnya disampaikan ke bulan suci Ramadan. Sungguh, setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya harapan yang tinggi, setiap kita bahkan mungkin pernah punya angan-angan, tetapi itu semua bisa terjadi, bisa tidak, bisa menghancurkan atau mungkin juga menyenangkan. Kalau ada harapan, cita-cita, bahkan angan-angan yang paling membahagiakan orang-orang beriman adalah untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ini bulan di mana setiap orang yang beriman di dalamnya akan diampunkan dan dibakar dosa-dosanya, dan mereka yang istiqamah konsisten akan dikembalikan seperti bayi terlahir kembali, bersih dari dosa-dosa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Air mata taubat senantiasa mengalir di malam hari dalam kesendirian orang-orang yang beriman. Orang soleh berkata, di antara
5 hal yang bisa membersihkan hati selain qiyamul lail, bertadabbur Quran, adalah meratapi dosa-dosa di sepertiga akhir malam, menangis, meratapi kesalahan dan dosa selama ini. Seperti para tabi'in, orang-orang yang saleh, bercucuran air mata tobat mereka di atas sajadah mereka di sepertiga akhir malam dalam salat. Mereka terus meratap mohon diampunkan dosa-dosa menjelang subuh. Mereka duduk dan tak henti tetesan air mata tobat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa hamba, maafkan khilaf dan salah kami, ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami. Begitulah kolbu-kolbu yang lunak, begitulah kolbu-kolbu yang bersih, merasakan kesyahduan nikmatnya bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, seorang pasien yang dicabut usianya persis di awal bulan suci Ramadan, 2 hari sebelumnya saya temui di rumah sakit. Ketika saya bisikkan bahwa beberapa jam lagi akan datang bulan suci Ramadan, tiba-tiba tumpah ruah tangisnya. Lalu saya bisikkan lagi bahwa di bulan itu akan diampunkan semua dosa-dosa. Tiba-tiba menjadi tegas suaranya, padahal 7 tahun sudah menderita kanker stadium tinggi itu. Lalu mengucapkan berulang-ulang amin, amin, dengan sedakan tangisnya. Lalu saya bisikkan lagi di telinganya bahwa pada bulan itu orang-orang akan mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tak terkontrol aminnya dan bercucuran air matanya. Lalu saya bisikan kembali bahwa di setiap malam di bulan suci Ramadan akan Allah pilih ada orang-orang yang dikehendakinya untuk dibebaskan dan dimerdekakan dari siksaan api neraka. Getaran bibirnya membuatnya semakin tak mampu mengontrol dan air matanya terus mengalir. Saat itu saya kemudian terbawa haru. Tak terasa air mata pun menetes. Saat itu saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saat itu pula saya meratap, semoga disampaikan usia ke Ramadan sekali lagi. Namun ketika saya mencoba untuk mengukur diri antara pasien dengan diri saya, betapa nikmatnya bagi dia yang selama ini bingung. Hari-hari yang telah dilaluinya sebentar lagi akan diakhirinya dalam bentuk kematian. Karena secara medis memang sudah tidak mungkin bisa disembuhkan. Dan perut yang sudah kembung dan meninggi karena kanker hati yang sudah membekak. Ternyata di sini perbedaan antara saya dengan dia. Mungkin kita yang masih sehat dengan dia, dengan almarhumah. Bagi kita barangkali akan indah terasa didengar di telinga kalau ampunan bisa melipat gandakan penghasilan, kalau ampunan bisa mendatangkan rezeki dan harta, kalau ampunan bisa kemudian memperbanyak uang dan kedudukan. Bagi dia itu semua menjadi fata morgana. Inilah yang membedakan puasanya orang beriman sesungguhnya dengan puasanya orang yang bermain-main dalam kelalaian. Orang-orang yang beriman berbeda output puasanya dengan orang-orang yang main-main dalam puasanya. Memang benar hadis mengatakan lis-shaimi farhatan, farhatun 'indal fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang berpuasa akan dapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan saat berjumpa dengan makanannya, dan yang kedua adalah kebahagiaan saat menjumpai Tuhannya. Saya merasa pada saat itu baru berbahagia saat berjumpa dengan makanan. Dan inilah level orang-orang yang lalai dalam berpuasanya. Sementara almarhumah sudah menikmati tetesan air mata rindu mendapatkan ampunan. Ampunan untuk dapat mendapat kesempatan berjumpa dengan Tuhannya. Itulah
kebahagiaan yang diperoleh orang-orang yang sungguh-sungguh beriman di bulan suci Ramadan seperti ini. Kebahagiaan terindahnya adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya. Ya Allah, catatlah orang-orang yang di ruangan ini, orang-orang yang menikmati keimanan, menikmati keindahan perjumpaan setiap malamnya denganmu ya Rabbal Alamin. Ampunkan dosa-dosa semua orang yang ada di ruangan ini ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang terlahir kembali nanti pada saat Idul Fitri. Ampunkan semua dosa-dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi kita yang lalai, mungkin melihat ayat ini berbeda dengan mereka yang sungguh-sungguh beriman. Sedikit saya coba ajak jamaah rahimakumullah untuk bertadabbur, melihat ayat-ayat istighfar. Kenapa ayat-ayat istighfar yang ingin saya tampilkan pada kesempatan berbahagia ini? Karena ada 3 keistimewaan bulan suci Ramadan bagi orang-orang beriman yang menjadi target orang-orang beriman pada kesempatan seperti ini adalah 3 hal. Yang pertama, maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua, rahmah, kasih sayang Allah. Yang ketiga, itqun minan nar, pembebasan dari siksa neraka. Coba kita lihat surah Hud, surah 11 ayat 3. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Sama-sama kita angkat suara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angkat suaranya. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Sedikit saya melihatkan kita semua tentang tadabbur ayat-ayat istighfar dan apa keuntungannya. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu.
sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Begitu ucapan para nabi dan rasul kepada umatnya yang ingin dimerdekakan dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibu, coba perhatikan ayat ini. Di sini coba lihat apa keuntungan orang-orang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus. Terus menerus. Sampai kapan? Sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dia menentukannya. Mungkin sampai kamu bermaksiat lagi di stop. Apalagi yang kedua, untungnya orang beristighfar dan bertobat. Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Setiap orang dengan tingkat keimanan, tingkat kesalehannya akan diberikan sesuai dengan levelnya, sesuai dengan tingkat keutamaannya. Tadi saya bercerita tentang pasien yang sakit dalam kondisi sakratul maut. Ampunan bagi dia barangkali tidak seindah bayangan saya ketika saya mengunjunginya. Baginya, ampunan dosa-dosa begitu penting. Karena pekerjaannya selama ini bisa saja menjadi bumerang bagi dirinya. Karena hartanya yang sekarang ditinggalkan bisa saja akan menjadi sumber bencana baginya. Beda dengan kita, barangkali di dunia ini harapan kita masih kepada hal-hal yang bersifat materi dan kesenangan, hiburan dan kemudahan-kemudahan instan. Tapi bagi mereka yang sungguh-sungguh berpuasa di bulan suci Ramadan, yang sungguh-sungguh menginginkan ampunan atas dosa-dosa dari Tuhannya, sungguh berbeda dengan orang-orang yang lain. Ya Allah, semoga orang-orang di ruangan ini ditingkatkan keimanannya, sehingga Kau berikan kepada mereka ampunan yang sesungguhnya, dan jadikanlah mereka orang-orang yang dapat berjumpa denganmu saat mereka berbuka puasa, melebihi dari sekedar kegembiraannya melihat makanannya ketika berbuka. Ya, ada rezeki, ada kenikmatan yang tidak pernah putus-putusnya diberikan kepada orang-orang yang beristighfar dan bertobat. Tidak harus materi. Ibu itu ketika saya gambarkan berbahagia sekali, punya anak yang saleh, yang selalu menemaninya di rumah sakit, punya suami yang setia dan penuh perhatiannya sepanjang sakitnya. Tetapi suami dan anak-anak itu ternyata tidak bisa meredam sakit yang hebat yang dideritanya. Sebatas menemani itu sudah bagus. Tetapi suami dan anak-anak itu benarlah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada saat di mana semuanya menjadi tidak berguna lagi. Kasih sayang orang-orang yang kasih, kesetiaan orang-orang yang setia, anak-anak yang kita cintai, semuanya menjadi tak berguna lagi. Bahkan harta yang tadinya kita gunakan untuk bisa membayar rumah sakit, membayar semua fasilitas dan jaminan kesehatan, sungguh pada hari itu semua jenis proteksi, semua jenis layanan bagi kita akan menjadi sia-sia, tak ada gunanya. Percayalah. Ada saat di mana semua asuransi,
semua harta yang kita simpan, orang-orang yang kita bisa andalkan keilmuan dan kehebatannya, menjadi yauma la yanfa'u malun wala banun, kecuali mereka yang datang kepada Allah, berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari munafik, selamat dari riya, dan selamat dari kefasikan. Ibu itu dalam sakitnya ketika saya bisikkan bahwa akan ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi tumpah ruah tangisannya, karena cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa meredam rasa sakitnya, karena cuma Allah pada saat itu yang bisa menenteramkan rasa cemas dan sedihnya, karena pada saat itu cuma Allah satu-satunya yang menenangkan dia dari rasa takut ancaman yang luar biasa. Tidak akan ada yang bisa membantu kita saat sakratul maut, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan penuh ampunan kepada Allah, sehingga bebas dari dosa syirik, bebas dari doa munafik, bebas dari dosa-dosa kefasikan dan riya. Astagfirullahaladzim. Betapa beruntungnya orang-orang yang hidup di bulan suci Ramadan saat ini. Betapa beruntungnya Bapak dan Ibu dan kita semua, saudara dan saudariku. Maka rugi rasanya jika sepertiga akhir malam ketika Allah turun untuk mengampunkan setiap dosa, tidak kita sambut dengan tetesan air mata rindu untuk mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosa. Bagi siapa saja yang ingin melembutkan hatinya, bagi siapa yang ingin melunakkan hatinya dari rasa keras. Mungkin ada di antara kita yang tidak menangis, meratap karena tidak bertobat selama 1 tahun ini, betapa kerasnya hatinya. Ini kesempatan yang luar biasa. Di siang harinya, apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat lisan Rasulnya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua ibadah kalian bisa lihat hasilnya, kecuali saum. Saum ini milikku, puasamu milikku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya kepadamu. Allah, tahukah Anda di balik kata-kata ini? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasamu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Itu artinya ada suasana terbangun yang sangat istimewa. Suasana kebersamaan kita dengan Allah saat ini. Suasana kedekatan kita dengan Allah saat ini. Suasana keistimewaan kita saat ini, karena Allah tidak memberikan Jibril, bahkan tidak mewakilkan pemberikan rezeki kepada Mikail. Allah langsung yang akan memberikannya kepada kita semua. Saya mencoba untuk melogikakan dan merasionalisasikan kondisi itu. Suatu hari saat sahur, saya tanya kepada anak saya yang SD, "Nak, kalau ada teman dan setiap sekolah kamu kan diperintahkan untuk bersedekah. Kalau sedekahmu, Nak, diberikan oleh kamu, kira-kira berapa besarnya?" Dia bilang, "Ya paling 5.000, 10.000, ya tergantung dikasihnya lah sama ibunya." "Oh begitu ya?" "Iya." "Tapi teman-teman yang kau kasih senang nggak?" Senang sekali." "Terus kalau yang bersedekah itu ibumu, kalau dia sedang menjemputmu atau mengantarmu berapa?" "Wah lain lah, paling bisa 100.000. "Oh begitu ya?" "Iya." "Seandainya memberikan konglomerat, kira-kira berapa?" "Wah jutaan kali ya." Nah, di bulan suci Ramadan ini, Allah langsung yang akan membayar semua pahala-pahalamu. Wahai orang-orang yang beriman, Dia pencipta semua makhluk, pemilik semua kekayaan. Dia sendiri yang berkata kepada kita yang berpuasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasamu milikku, aku langsung yang akan mengontrolnya dan aku langsung yang akan memberikan balasannya kepadamu. Allahu Akbar. Suasana apa yang kita rasakan saat ini di siang hari ini adalah suasana istimewa. Kebersamaan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan Allah, keistimewaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai Jibril dan Mikail pun tidak diperkenankan untuk menjadi antara dan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
bertasbihlah yang banyak. Semoga Bapak dan Ibu dan kita semua tergolong menjadi orang-orang yang selalu berbahagia saat berjumpa dengan Allah di kala berbuka puasa. Semoga kita yang setiap siangnya selalu merasakan suasana fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasamu wahai hamba-Ku milikku, aku sendiri yang akan datang menjemputnya dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya kepadamu. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma innaka afuwun. Di malam harinya ini yang mestinya kita banyak baca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jika sepanjang siang kita terus bertasbih kepadanya, jika sepanjang malam kita kemudian memohon ampun kepadanya, bayangkan kebahagiaan apa yang dirasakan di saat sepertiga akhir malam, ketika secara zat, secara fisik Rasulullah SAW menginformasikan bahwa Allah akan turun di setiap sepertiga akhir malam untuk mengabulkan semua doa-doa hamba yang menengadah pada saat itu. Dan Allah malu kembali ke singgasananya sebelum memberikan dan mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa pada saat itu. Dan tidak ada doa yang paling indah di mata Allah dari hambanya pada saat itu selain doa wasari'u ila magfiratim min rabbikum, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu, ampunan yang akan memberikan efek surgawi kepada kalian. Surga yang akan diberikan kepada kalian itu adalah luasnya seluas langit dan bumi. Wahai orang-orang saleh dan salehah di ruang ini, belum lunak jugakah hati ini? Belum syahdu jugakah hati ini merasakan perjumpaan dan kebersamaan dengannya? Wahai hamba-hamba Allah yang saleh di ruangan ini dan salehah, masih beku jugakah air mata itu? Belum jugakah mengalir air mata taubat itu, memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan? Wahai orang-orang yang saleh dan salihah, yang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk kalbunya ketika disebutkan nama Allah, untuk khusyuk kalbunya ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah yang berisi dengan kebenaran. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang ada di ruangan ini dan keluarga-keluarga yang mereka cintai. Jadikanlah mereka-mereka yang teristirami dengan rahmat Al-Quranmu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu warzuqna tilawatahu warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'alal Qur'an rabi'a qulubina, an taj'alal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quranmu, sayangi kami dengan Al-Quranmu. Ya Allah, wahai Engkau yang begitu indah semua asma-Mu, wahai Engkau yang sifatmu begitu sangat mulia dan tingginya tiada tara, jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman di dalam hati kami. Ya Allah, jadikanlah cahaya Al-Quran sebagai penerang setiap sudut rongga dada kami. Ya Allah, cuma Quran yang bisa menghapuskan rasa cemas dan sedih kami.
Cuma Quran yang bisa menghapuskan dan membersihkan kami dari setiap derita dan gundah gulana ya Rabbana. Allahumma anta Rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, hanya Engkau Rabb kami, hanya Engkau Rabb kami. Engkau yang telah ciptakan kami dari tidak ada menjadi ada, dan kami cuma hamba-Mu, kami cuma hamba-Mu, kami cuma hamba-Mu yang hina dina di hadapan-Mu. Kami juga terikat janji dan perjanjian dengan-Mu. Jika kami penuhi janji kami, Engkau pasti penuhi janji-Mu pada kami. Mampukan kami untuk bisa penuhi janji kami sepenuh tenaga dan kekuatan kami kepadamu ya Allah. Kuatkan kami agar kami menjadi hamba yang komit penuhi janji kami sekuat tenaga kami kepadamu ya Allah. Lindungi kami dari kejahatan fikiran kami sendiri. Lindungi kami dari kejahatan keinginan kami sendiri. Lindungi kami dari kejahatan diri kami sendiri ya Allah. Semua yang melekat di badan kami adalah milik-Mu. Apa yang kami anggap sebagai milik kami adalah titipan dari-Mu. Semua kesenangan yang kami rasakan adalah nikmat yang berasal dari-Mu. Nabu'ulaka bi ni'matika alaina. Ini semua adalah milik-Mu. Hanya titipan-Mu, anugerah dari-Mu, nikmat yang tidak mungkin bisa kami hitung dari-Mu. Ya Allah, wa nabu'u bi dzunubina. Tapi banyak nikmat-nikmat-Mu ya Allah yang kami kotori. Banyak amanat-amanat-Mu ya Allah yang mendatangkan nikmat tapi kami khianati. Bahkan tubuh ini kami lumuri dengan kesalahan dan dosa. Hati ini telah penuh dengan kemunafikan. Lisan ini penuh dengan kebohongan. Mata ini penuh dengan sorot mata tajam. Telinga ini pun penuh dengan pengkhianatan ya Allah. Sekujur tubuh penuh dengan dosa ya Allah. Mana mungkin kami mampu berdiri dengan tubuh dan jasad ini di hadapan-Mu kelak. Gemetar lutut kami ya Allah. Tak akan mungkin bisa berbicara lidah kami ya Allah. Wa nabu'u bi dzunubina. Ya Allah, faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa kami harapkan bisa mengampunkan dosa-dosa kami selain Engkau saja ya Allah. Dosa-dosa yang membuat kami sengsara di dalam hidup kami dan tidak pernah bisa bahagia. Dosa-dosa yang membuat kami sengsara di dalam kubur-Mu. Dosa-dosa yang akan menyeret kami ke dalam neraka-Mu ya Rabbana. Ya Ghafir, Ya Ghafuru, Ya Ghaffar. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan pula dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Saudaraku jamaah rahimakumullah, coba lihat lagi apa keberuntungan orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang bertobat, apalagi di bulan penuh ampunan seperti Ramadan ini. Kita lihat surat Hud, surat 11, ayat 52. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ.
Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Angkat suaranya. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Dan Hud berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Kaum Hud adalah kaum yang perkasa, seperti raksasa tubuhnya. Allah tidak menciptakan lagi makhluk sehebat badan mereka, tapi mereka kufur kepada Tuhannya. Mereka sombong dan angkuh dengan fisiknya. Allah kirimkan Nabi Hud kepada kaum Ad, dan misi terbesar bagi para nabi dan rasul dalam rangka menyelamatkan umatnya, yang saat ini sedang saya perdengarkan perkataan para nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dan muslimat di ruangan ini. Coba perhatikan. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa untungnya orang yang sudah beristighfar dan diterima istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ayat ini? 1. Niscaya Dia menurunkan hujan deras dari atasmu. Ini adalah simbol daripada rahmat dari langit. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang yang berpuasanya main-main paling tinggi kenikmatannya saat berbuka puasa. Sejak siang dia berpikir makan enak apa nanti sore. Dia tidak berpikir siapa yang akan saya beri makan enak pada sore nanti. Dia berpikir nanti lebaran saya akan pulang kampung dan belanja apa. Dia tidak berpikir siapa yang harus saya bahagiakan. Memang terbalik cara berpikirnya. Bahkan yang dia fikirkan selama bulan suci Ramadan masih rupiah, bukan membersihkan diri dari rupiah yang haram demi mensucikan ruhiyahnya. Terbalik memang. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya tidak menjadi obsesi bagi orang-orang yang main-main dalam saumnya. Sesungguhnya orang kaya di ruangan ini bukanlah orang yang parkir mobil mewah di luar sana, bukan. Orang kaya di ruangan ini bukanlah orang yang rumahnya mewah dan tinggal di perumahan mewah, bukan. Bahkan orang kaya di ruangan ini bukanlah orang yang banyak asetnya dan tabungannya, bukan. Orang kaya di ruangan ini di mata Allah dan Rasulnya adalah seberapa banyak yang dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Itulah orang kaya sesungguhnya. Dan orang seperti itu adalah orang yang sudah dihujani dengan rahmat, dengan deras dari langit, dan adalah orang-orang yang diampuni di ruangan ini. Insya Allah orang-orang kaya semua yang ada di ruangan ini dengan hartanya dan jiwanya. Orang yang sudah diampunkan dosa-dosanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Beristighfar dan bertobat tentu tidak sebatas ucapan, harus juga dengan perbuatan, disertakan dengan tindakan yang sungguh-sungguh. Apalagi keuntungan yang kedua, orang-orang yang beristighfar menurut ayat ini, Dia akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu. Kalau yang pertama tadi, apa keuntungan istighfar menurut ayat sebelumnya?
hujan deras juga, dan keutamaan diberikan kepada orang-orang yang utama. Kalau menurut ayat ini, hujan deras ditambah apa lagi? Kekuatan, karena kaum Ad adalah kaum yang kuat, raksasa. Tubuh kita sekarang dibanding orang kaum Ad seperti dulu itu cuma sebesar kepala mereka. Tubuh kita yang sekarang ini hanya sebesar kepala mereka, sebesar tengkorak kepala mereka. Allah bilang, kalau kalian meminta ampun akan kutambah kekuatanmu. Orang-orang yang mengurangi dosa pada dirinya akan ada power baru, super power dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benefit istighfar di sini akan diberikan kekuatan. Lagi-lagi berbeda persepsi orang-orang materi dalam memahami kekuatan. Kekuatan fisik, kekuatan kerja, kekuatan berpikir, kekuatan memperoleh harta itu bagus. Tapi ada kekuatan lain. Kekuatan untuk senantiasa ruku dan sujud pada waktu siang dan malam. Kekuatan untuk mengalahkan hati yang sombong, hati yang riak, hati yang keras, sehingga lunak dan tetesan air mata toba senantiasa mengalir. Kuat untuk melihat ayat-ayatnya, kuat untuk menyerap pesan-pesan Tuhannya, kuat untuk berinteraksi dengan ayat-ayatnya dan bergembira jika disampaikan kepadanya, diperdengarkan kepadanya ayat-ayat surgawi, menangis sejadi-jadinya ketika diperdengarkan di telinganya ayat-ayat tentang ancaman neraka. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Itu hanya bisa diperoleh keduanya oleh orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Tuhannya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang-orang yang paling merugi di ruangan ini adalah orang-orang yang di bulan suci Ramadan masih keras hatinya. Orang-orang yang beruntung setelah ini adalah orang yang mau menyiksa dirinya demi ibadah. Ya Allah, jika puasa siang-siang panas, menolong orang lain saat panas, membuat aku bertambah lapar, tapi ini adalah demi mendapatkan kehormatan untuk berjumpa denganmu ya Allah, ingin ku siksa tubuhku ya Allah. Seperti Ali bin Abi Thalib yang berkata, kalau tubuhku harus kurus kering, kalau tubuhku harus dehidrasi, kekurangan cairan karena beribadah kepada Allah, tidak apa-apa, karena aku ingin seperti pohon yang berada di tengah gurun Sahara. Kuat karena Allah Subhanahu wa taala, kuat untuk tegakkan la ilaha illallah. Sungguh luar biasa dan terbalik memang cara berpikir orang-orang yang beriman. Ya Allah, jika aku harus miskin harta di bulan suci Ramadan, sehingga aku tidak punya cadangan untuk berpesta dan berfoya-foya pada Idul Fitri, tidak apa-apa ya Allah, asal Kau ampunkan aku atas semua dosa-dosaku lewat hartaku yang kuberikan di bulan suci Ramadan. Ya Allah, andai nyawa harus Kau cabut di bulan suci Ramadan, asal aku mendapatkan jaminan maghfirah, rahmah, itqun minan nar, pembebasan dari neraka darimu ya Allah, cabut nyawaku di bulan suci Ramadan. Sungguh indah, sungguh iri saya melihat pasien yang 2 hari yang lalu saya temui, pukul 2 dini hari, di hari pertama bulan Ramadan, dicabut nyawanya. Apa yang lebih indah dari itu semua? Di bulan suci Ramadan, setan-setan, jin-jin dibelenggu, sehingga begitu nyaman melewati sakratul maut. Tidak begitu banyak gangguan setan minal jinnati wan nas. Sifat kesetanan diri diredam, jin-jin jahat tidak bisa menggoda pada saat sakratul maut. Dan menghadapi malaikat mungkar dan nakir di kuburan pada saat bulan suci Ramadan, saat semua malaikat menghentikan siksa atas hamba-hamba orang beriman, orang-orang yang beriman dihentikan siksanya di dalam kuburnya. Sungguh nikmat. Itulah sebaik-baik kematian, husnul khatimah. Orang-orang yang beriman memuncak kekuatannya. Ini menjadi rahasia kekuatan. Kenapa perang Badar yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan yang banyak? Mereka semua mengatakan, kematian akan kami jemput dengan indah ketika aku mati di perang Badar ini karena Allah, dan ini bulan suci Ramadan.
Mereka yang sudah pernah merindukan kematian di perang Badar, tapi mereka masih hidup dan mereka menyesal kenapa masih hidup. Kenapa mereka tidak terpilih untuk mendapatkan nikmat sebagai syahid? Mereka banyak yang meratap. Makanya turun hadis Nabi SAW, ya ahla Badar, i'malu ma syi'tum, laqad ghafartu lakum. Wahai veteran-veteran Badar yang merindukan kematian di perang Badar di bulan suci Ramadan, kalian silakan berbuat apa saja, karena dosa kalian yang lalu telah aku ampunkan untuk kalian semua. Ini sungguh menjadi dasar kekuatan orang-orang beriman di bulan suci Ramadan, untuk berani melakukan apa saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berani melakukan apa saja. Jangankan lapar dan haus, kematian pun mereka hadapi demi mendapatkan surganya. Tiket yang Allah siapkan setiap malam. Siapa saja di bulan suci Ramadan yang sungguh-sungguh saumnya karena Allah dan sungguh-sungguh saumnya mengharapkan perjumpaan istimewa dengan Allah pada malam bulan Ramadan, selalu ada orang yang dijamin untuk bebas dari siksa nerakanya. Belum tertarikkah orang di ruangan ini untuk menjadi yang terpilih? Masih keraskah hati ini? Masih bebalkah hati ini? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Orang-orang yang tidak pernah menteteskan air mata taubat kepada Tuhannya adalah orang-orang yang kejam jiwanya, kasar sorot matanya, menyakitkan tutur katanya, tuli telinganya. Orang-orang yang malas teteskan air mata taubat di sepertiga akhir malam dalam kesendiriannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kemunafikan, pamer dan riya saja kebaikannya. Allah tidak berikan kekuatan kepada dia untuk menangis sendirian, meratapi kesalahan di sepertiga akhir malam. Itulah orang-orang yang beruntung di malam-malam bulan suci Ramadan seperti ini. Orang-orang tua yang tidak pernah teteskan air mata mendoakan anak-anaknya, yang padahal separuh kesalahan anaknya adalah kesalahan orang tuanya yang tidak menjadi teladan tauhid bagi anak-anaknya. Orang-orang ini yang tidak menangis saat mendoakan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, sungguh orang-orang tua yang kejam yang tidak tahu diri. Orang-orang tua yang kejam dan tidak tahu diri. Padahal separuh kesalahan anaknya adalah dari teladannya yang salah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk senantiasa bertobat kepadamu. Berikan kepada kami kekuatan demi kekuatan untuk selalu ruku dan sujud kepadamu. Kita lihat lagi ayat istighfar di surah Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sama-sama kita ikuti ayatnya dari awal dan angkat suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Kita lihat terjemahan ayat ini. Nuh berkata, tahu masyarakat Nuh? Masyarakat Nuh adalah orang-orang durhaka yang telah menjadikan patung-patung sebagai sesembahan. Kaum Nuh adalah kaum pertama yang melakukan kemusyrikan di muka bumi. Sejak zaman Adam alaihissalam sampai generasi ke-6-nya Nabi Idris alaihissalam sudah ada maksiat di muka bumi. Tapi kemaksiatan belum sampai pada tingkat kesyirikan. Kesyirikan mulai terjadi pada masa ayah dan neneknya Nabi Nuh. Pada masa kaum Nuh, ini kesyirikan terjadi. Semua persoalan, apa saja, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah bisa selesaikan, baik individu, keluarga, masyarakat, bahkan sebuah bangsa dan negara. Allah bisa merubah nasib satu bangsa kalau bangsa itu mau beristighfar. Coba kita perhatikan perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ini simbol daripada rezeki yang berlimpah dari langit tanpa usaha. Pernahkah kita berusaha menurunkan hujan dari langit? Kebanyakan dari kita bodoh malah cari pawang hujan. Hujan dari langit adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dengan lebat. Kesejahteraan, kedamaian, keadilan yang sekarang tidak bisa kita selesaikan sendiri dengan semua proses ini. Sungguh kalau kita bangsa ini mau bertobat, Allah yang bantu tolong kita dari langit. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Bukan cuma itu. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dia akan membanyakan harta dan anak-anakmu, sahabat dan jaringanmu, pegawai-pegawai dan orang-orang yang akan memperbanyak rezekimu. Bukan cuma hartamu yang akan dibanyakkan oleh Allah, tapi pegawaimu, sumber daya insanimu akan didatangkan untuk kemudahan-kemudahan bagimu. Kamu tidak sangka. Diberikannya kepada kamu pegawai, diberikannya kepada kamu sekretaris, diberikannya kepada kamu asisten, diberikannya kepada kamu bahkan seorang supir, diberikannya kepada kamu seorang penolong yang akan membanyakkan rezekimu, hartamu, termasuk sumber daya insaninya. Bukan cuma itu, kalau sudah beristighfar. Wa yaj'al lakum jannat. Dia akan mengadakan untukmu kebun-kebun, proyek-proyek baru, lahan-lahan bisnis baru, toko-toko baru, karir-karir terbentang di depan matamu. Itu kalau kamu sudah beristighfar. Bahkan bukan cuma itu, wa yaj'al lakum anhara. Disiapkan untuk kamu, overhead cost-nya sudah disiapkan oleh Allah, seperti Allah menyiapkan sungai-sungai bagi kebun-kebunmu. Kamu tidak capek lagi membiayai semua ini. Bayangkan, Bapak Ibu, kalau beli mobil satu lagi, berarti tambah gaji sopir satu lagi, berarti tambah lagi ongkos pajak tiap tahun, berarti tambah lagi pengeluaran bensin setiap bulan, tambah dan tambah lagi, termasuk ongkos servisnya. Orang-orang yang beristighfar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sumber-sumber bisnisnya, lahan-lahan baru, bukan cuma itu, sampai biaya operasionalnya pun disiapkan oleh Allah
seperti sungai yang terbuat dari air yang tidak seorang pun bisa membuat cairan seperti itu. Allah siapkan untuk kebun-kebun yang terus mengalir, sungai-sungai di sekelilingnya. Allahu Akbar. Kira-kira menurut ayat ini, apa untungnya orang yang sudah beristighfar? Satu, hujan deras, hujan lebat. Yang kedua, dibanyakkan harta. Yang ketiga, dilengkapi sumber daya insaninya. Yang ketiga, kebun-kebun sebagai simbol. Simbol apa? Lahan-lahan rezeki baru yang terus tumbuh untuk kamu. Yang keempat, sungai. Sungai sebagai simbol untuk kelangsungan kebunmu supaya tetap maksimal perolehannya. Allahu Akbar. Masih belum beristighfar ke hati ini? Masih malaskah beristighfar hati ini? Masih bebalkah hati ini untuk beristighfar? Masih belum basahkah bibir ini untuk beristighfar? Masih kakukah lidah itu untuk membaca sayyidul istighfar? Ya Allah, mudah-mudahan tidak. Mari sama-sama kita membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tuh a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berikut tadi sudah saya sampaikan, itu namanya sesi raqaiq, sesi melembutkan hati, melembutkan jiwa, menghantarkan keimanan untuk merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya materi itu baru muqaddimah. Masih ada materi lain yang ingin saya siapkan, tetapi saya beri kesempatan jika ada pertanyaan. Mungkin materi ini saya akan berikan minggu depan, karena baru bisa jadi orang menang kalau nanti sudah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Mic tolong panitia, ini depan sini. Bapak-bapak ada yang bertanya, siap maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya termasuk orang yang sombong atau sok pintar kalau kita baca Quran terus kalau kita tahu arti terus kita selalu menangis? Seperti kemarin begitu di tiap sangkakala, bagaimana kamu akan lari dari ibumu dan anak-anakmu? Itu baru tipan pertama. Dan kalau kita nangis juga, ya Allah, sebetulnya saya pengen berdoa untuk sekeluarga, tapi saya baru bisa sholat sendiri, ampuni kami ya Allah. Apakah saya termasuk orang yang sombong? Setiap saya baca, sekali baca artinya selalu saya mikirin, kenapa sih anak-anak nggak mau ikut? Dan kenapa yang orang-orang sebenarnya saya selalu sayang benar-benar sama keluarga. Jadi saya selalu itu aja, saya dapat terlalu saya sombong apa gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Perhatikan ayat ini. Yang Ibu tanyakan tadi, kenapa menangis membaca ayat ini? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ada satu hari di mana kita pasti berlari dari saudara kita. Ini gambaran orang terdekat dalam kehidupan keseharian. Wa ummihi wa abihi. Orang kalau sudah sampai pada usia bekerja, usia produktif, orang terdekat yang pertama adalah saudaranya, saudara tempat dia bekerja, tempat dia bergaul kesehariannya di waktu-waktu istimewanya, prime time-nya. Dia ketemu keluarga, ketemu ibu biasanya pada waktu libur, atau ketemu keluarga biasanya di malam hari ketemu tidur. Orang-orang di usia aktif biasanya, orang terdekatnya adalah saudara-saudara tempat dia bersama-sama setiap hari. Dia akan lari dari situ. Setelah lari dari saudaranya, maka dia akan lari dari ibu dan lari dari bapaknya. Selanjutnya lari dari siapa lagi? Wa sahibatihi wa banihi. Suami akan lari dari istrinya. Istri akan lari dari suaminya. Dan semua orang tua akan lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Urusannya sendiri, dosanya sendiri tidak sanggup dihadapi. Bagaimana mungkin harus menanggung dosa-dosa dan melihat kembali praktik dosa dengan saudara-saudaranya, dengan ibu bapaknya, dengan pasangannya, dengan anaknya. Pertanyaannya adalah, sombongkah jika hanya sendirian? Itu kembali kepada hati kita sendiri. Tugas kita sebagai orang tua, mendoakan anak-anak kita. Tapi jangan pernah putus asa, seperti Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam berjuang sampai tetes darah penghabisan. Kepada Kan'an dikatakan, wahai anakku, wahai ananda, la tusyrik billah. Janganlah kamu berlaku syirik, wahai ananda. Qala ya bunayya irkab ma'ana. Ini akan datang bencana dari Allah, akan datang banjir besar, naik perahu bersamaku. Anaknya yang bernama Kan'an, anak yang bejat dan durhaka ini tidak mau. Sampai pada akhirnya anaknya terbawa arus. Dan Nuh kemudian menangis karena anaknya terbawa arus itu. Sang Nabi pun punya anak seperti itu. Sang Rasul juga punya anak seperti itu. Tugas kita sebagai orang tua adalah berjuang sampai tetes darah penghabisan. Siapa yang dulu meninggal, kita terus ajak anak kita untuk terus sholat, beribadah. Memang kalau anak kita perempuan sudah menikah, lalu punya suami, rezeki dan pendidikannya menjadi tanggung jawab suaminya juga. Tetapi kewajiban menjaga akidah anak adalah tanggung jawab orang tua sampai mati. Insya Allah kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang tua yang angkuh jika kita belum berhasil mengajak anak kita untuk sholat, selama kita terus berjuang mendoakan mereka dengan sekuat-kuatnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, ada pertanyaan?
Silakan kalau ada pertanyaan. Ada diskusi? Baik. Ada? Silakan Ibu. Sambil menunggu. Ada yang jalan nggak bisa yang mudah ke sana. Ibu angkat tangannya. Angkat tangan yang di sana. Saya ingin menjawab, apa yang menyebabkan hati ini keras? Apa yang menyebabkan seseorang ini kok susah bertobat? Nanti setelah pertanyaan itu akan saya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan kami begitu banyak tausiah yang membawa kami dapat meningkatkan iman takwa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan Ustadz, itu terjadi pada tante saya Ustaz. Jadi tante saya ini memang waktu mudanya itu dengan anaknya itu keras Ustaz. Ya. Terus setelah tua ini anaknya kayaknya membalas dendam atau apa itu Ustaz. Ya. Suka melawan juga. Kadang-kadang dia curhat sama saya sampai menangis gitu. Saya kasihan nengok anaknya Ustaz. Ya. Anaknya juga beribadahnya agak kurang, tapi sedekahnya sering Ustadz. Iya. Jadi kadang-kadang tante saya bilang, gimana saya dengan anak saya ini, saya terlalu berdoa, saya tidak mau menyumpah anak saya selalu berdoa supaya ia ditunjukin, tapi nggak ada perubahan gitu Ustadz. Bagaimana sikap saya apabila ia mengadu gitu, saya suka menangis gitu Ustadz. Tapi kalau saya bilang sama anaknya juga menyalahkan orang tuanya. Jadi sekarang bingung, di satu sisi benar anaknya, di satu sisi juga salah ibunya. Gimana tuh Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan anaknya, yang menasranikan anaknya, bahkan yang memajusikan anaknya. Ini mungkin balasan bagi orang tua yang durhaka. Ini balasan bagi orang tua yang berlaku tidak menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dan ini adalah hukum sunnatullah yang harus dia terima. Untuk orang tua seperti itu, saran saya, cukup banyak bertobat, beristighfar, berhenti menyalahkan anak. Untuk orang tua seperti itu, dia harus sadar bahwa selama ini dia merasa sebagai produsen kebenaran. Sekarang dia berhenti, dia harus sadar bahwa dialah sumber semua kesalahan. Untuk orang tua seperti itu, saya sarankan untuk lebih tawadhu lagi, berhenti dengan semua kesombongan yang pernah dilakukannya selama ini di hadapan anaknya. Untuk orang tua seperti itu, cuma satu caranya, beristighfarlah kepada Allah dengan penuh kehinaan diri. Mohon agar Allah sendiri, Allah langsung yang merubah hatinya, merubah cara berfikirnya, sehingga merubah cara bertuturnya, dan pada akhirnya Allah yang merubah cara sikapnya. Dia harus banyak berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dia harus banyak berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan dia harus menangis di pertengahan malam untuk mendoakan anak-anaknya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Itu untuk orang tua yang seperti itu. Untuk si anak, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Dosa yang kamu lakukan bukan karena ibumu. Kejahatan yang dilakukan bukan kontribusi ibumu. Karena kamu manusia dewasa yang sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang tidak akan pernah dibebankan, tidak akan pernah dipikulkan atas dosa orang lain. Setiap orang harus menanggung dosanya sendiri-sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri, bukan kembali kepada kedua orang tuamu. Jika kamu berbuat jahat, juga bukan karena orang tuamu, tapi karena dirimu sendiri, dan kamu sendiri yang harus menuainya. Kepada anak seperti itu, saya sarankan untuk bertobat, bahwa siapapun dia tidak pernah ada tanpa ibunya. Siapapun dia adalah manusia yang ditakdirkan oleh Allah hanya bahagia jika mendapatkan ridho dari ibunya. Sekaya raya apapun dia tidak akan pernah berbahagia dan selamanya tersiksa jika dia terus durhaka kepada ibunya. Seterhormat apapun di luar dengan sedekahnya, dia hanya hina. Karena orang pertama yang harus dihormati adalah ibunya. Orang kedua yang harus dihormati adalah ibunya. Orang ketiga yang harus dihormatinya adalah ibunya. Seperti Alqamah, bersedekah paling banyak, berjihad paling terdepan, tapi sakratul mautnya susah sekali karena telah durhaka pada ibunya. Padahal durhaka anak ini bukan karena syirik. Durhaka anak ini karena salah memilih istri yang tidak diridhoi oleh ibunya. Susah meninggalnya, sempit hidupnya. Kepada anak seperti ini yang sudah tidak mampu lagi kendalikan hatinya, selain bertobat, selain bertawadhu, dia harus banyak berdoa untuk ibunya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kepada anak ini, tantenya, keluarganya harus mengingatkan semua sebelum dia tersiksa di akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin menjawab apa yang menyebabkan hati ini menjadi keras dan apa yang membuat hati ini menjadi lembut. Mau jawabannya? Wani piro. Harus dilaksanakan. Harus disegera dilaksanakan sekarang juga. Ini ayat yang menjelaskan, kok bisa 1 tahun tidak teteskan air mata taubat, betapa kejamnya hati orang ini. Kok bisa di bulan suci Ramadan penuh ampunan hati tidak juga lembut? Kok bisa bulan penuh rahmat, ibadah belum semangat? Kok bisa di sepertiga akhir malam nonton lawak? Kok bisa? Setiap malam pembebasan akan diberikan kepada orang-orang beriman dari siksa neraka. Tidak banyak berdoa dan membaca Quran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa yang menyebabkan hati orang ini bisa seperti itu? Lihat surah Besi. Di bab Besi ayat 16. Apa itu bab Besi? Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ألم يأن للذين آمنوا أن
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Hati yang keras itu adalah hati orang-orang yang fasik, yang terlalu sering melakukan dosa. Coba kita perhatikan ayat ini. Apa menurut Al-Quran yang menyebabkan orang itu berlaku fasik, dan kenapa hati orang ini menjadi keras? Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Ini sebuah bahasa ironi. Kapan lagi kalau ngaku beriman? Nunggu apa lagi kalau sudah merasa beriman? Apalagi bulan Ramadan. Untuk tunduk hati mereka mengingat Allah, khusyuk, an takhsha qulubuhum. Tunggu apa lagi? Orang-orang yang soleh sejak 6 bulan yang lalu berharap penuh cemas untuk disampaikan ke bulan Ramadan agar mendapatkan ampunan, rahmat dan pembebasan dari neraka. Sekarang sudah berada di dalam pelukan Ramadan. Tunggu apa lagi? Kenapa belum juga tunduk hati ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristighfar, untuk bertutur baik, berzikir dan membaca Quran, untuk bersedekah dan memaafkan, untuk bersilaturahmi dan bekerja keras mengenyangkan orang lain, bekerja keras membahagiakan orang lain. Dan kepada kebenaran yang telah kami turunkan kepada mereka, Quran sudah ada di depan mata. Sahabat saya yang kemarin saya ingatkan, tiba-tiba berkata kepada saya seperti ini, Ustaz, ternyata setelah saya tadabburi Al-Quran, ternyata semua isi Al-Quran adalah rumusan, semua adalah rumusan. Saya bilang, pegang kata-kata kamu itu, kata-katamu itu benar sekali adanya. Mau rumusan apa saja dalam hidup, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang tidak tertarik untuk menghayati Al-Quran selama bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang merugi. Saya menemukan seorang profesor di Masjidil Haram tahun 1992. Dia bukan cuma berusaha untuk menghafalkan Quran, berusaha untuk menghatamkan Quran selama itikaf di Masjidil Haram. Saya masih ingat ketika itu saya masih kuliah di Madinah tahun 92. Mohon maaf, saya menceritakan apa adanya. Saya cuma berhasil menghatamkan 7 kali khatam selama 10 hari itikaf di sana. Tetapi ternyata ada orang yang jauh lebih khusyuk dari saya. Seorang bapak yang setiap hari menggaris dan menulis di atas kertas buram berukuran A4 saat itu. Ternyata dia seorang rektor sebuah Islamic Studies di London. Dan dia seorang profesor yang sering menulis artikel-artikel tingkat internasional. Ternyata dia sedang berusaha untuk menghatamkan Quran dengan cara menulisnya, sambil memahami isinya. Terhentak hati saya, dan saya pikirkan ternyata di kalangan sahabat ada yang hafal Quran sambil mengamalkannya, tapi ada di antara mereka yang hafal dan menulis serta mengamalkannya. Sungguh istimewa orang ini, dan itu menjadi inspirasi saya untuk membuat program menulis Al-Quran. Wa ma nazala minal haq. Terus sekarang kita tahu dan diberikan jawaban apa yang menyebabkan hati ini menjadi keras. Kenapa hati belum khusyuk di bulan suci Ramadan? Kenapa hati belum tunduk mendengarkan kebenaran Al-Quran yang istimewa? Allah ingatkan, kalau kamu begitu, kamu seperti Bani Israel, seperti Ahlul Kitab. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Jadi ada orang seperti umumnya kita, diberikan kitab tapi acuh tak acuh. Ramadan, Quran belum prioritas. Ramadan, Quran belum sungguh-sungguh menjadi prioritas untuk dibaca. Ramadan seperti ini kok bisa bukan Quran yang menjadi prioritas untuk dihayati.
Ramadan kok belum Quran yang menjadi prioritas untuk disiplinkan, untuk diamalkan, apapun resikonya. Ini seperti Ahlul Kitab masa lalu. Ibu, Bapak, kita perlu tahu, cuma 15% orang Indonesia yang punya mushaf Quran. 85%-nya kemungkinan besar tidak merasa butuh kepada Al-Quran. Bahkan yang sudah punya Quran pun di rumahnya di bulan Ramadan, mohon maaf, saya tidak ingin suhuzon, punya Quran tapi tidak merasa butuh dengan Qurannya. Itu terbukti karena cuma 2% umat Islam yang pernah membaca terjemahan Qurannya, cuma 2%. Padahal dia tidak faham Quran yang bahasa Arab. Lalu apa saja yang dilakukan selama ini dalam hidupnya dari pagi sampai sore, 24 jam, sudah tua seperti ini, Al-Quran belum juga menjadi prioritas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahayanya manusia ini, imannya di tepian jurang. Bagaimana dia tahu benar dan salah selama ini kalau Quran tidak menjadi sesuatu yang diprioritaskan untuk dijadikan rambu-rambu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Untuk orang-orang yang sampai tua masih begitu juga kelakuannya, masih dunia yang menjadi prioritasnya, bertakbir 4 kali takbir untuk kematian jiwa orang ini. Dia cuma bangkai berjalan, penduduk kuburan yang berkeliaran, orang yang akan menyesal nanti pada akhirnya. Yang lebih gila lagi adalah kecil pernah baca Quran, tua lupa nggak bisa baca Quran lagi. Berbahaya orang ini. Apa saja yang dijalani dalam hidupnya, begitu disiplin dengan pekerjaannya, begitu serius mengejar dunianya. Tunggu tanggal mainnya. Tapi kenapa ada orang seperti itu ya? Dijawab oleh Al-Quran. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras karena kelamaan tinggalkan Quran. Jadi yang menyebabkan hati ini menjadi keras, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, karena terlalu panjang waktu, tidak segera bertobat, tidak segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bulan istimewa, ini bulan yang bahagia bagi jiwa-jiwa yang sudah tunduk pada kesempatan ini. Dan saya ingin tutup, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang telah tenang di ruangan masjid ini, irji'i ila rabbiki. Sebelum nyawa kalian dipaksa untuk dicabut, sebelum menjeritan tidak lagi berguna, sebelum tobat tidak lagi didengarkan, irji'i. Pintu gerbang Ramadan telah ada di depan mata, kembalilah kepada Tuhanmu, carilah ridhonya, tegakkan agamanya, baca Qur'annya, contoh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, berhenti sejenak dari duniamu yang bakal menjadi malapetaka bagimu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan penuh keriduan dan kepuasan dari Tuhanmu, kamu akan dapatkan balasannya. Fadkhuli fi ibadi. Cepat bergabung dengan orang-orang yang saleh. Orang bijak berkata, ada 5 yang bisa melembutkan hati. 1, qiyamul lail. 2, membaca Quran dengan tadabbur. 3, kosongkan perut dengan berpuasa. Sudah? Pertama, qiyamul lail. Yang kedua, baca Quran dengan tadabbur. 3, kosongkan perut dengan berpuasa. Yang keempat, bergabunglah dengan orang-orang yang saleh. Dan yang kelima, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi. Kalau 5 itu kita lakukan, maka kita akan tergolong dalam hamba-hambanya yang saleh. Wadkhuli jannati. Surga akan dijamin untuk orang-orang ini. Surga untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Selasa depan. Insya Allah saya akan bawakan materi tentang tadabbur ayat-ayat kemenangan.